Legenda Man United peringatkan Amorim, kalah 3 kali, krisis dimulai. Pelatih Ruben Amorim mendapat peringatan dari legenda Manchester United, Mikael Silvestre, bahwa meski saat ini tidak berada di bawah tekanan besar, ada titik di musim ini ketika situasi bisa berubah drastis, terutama jika mengalami 3 kekalahan beruntun. Semua manajer berada di bawah tekanan, hanya saja karena dia melatih Manchester United dan klub ini telah menghabiskan banyak uang, ukurannya besar dan sorotan media membuat tekanannya terasa lebih besar. Jika kamu kalah 3 kali berturut-turut dan mulai masuk ke tren seperti itu, disitulah krisis akan dimulai. Silvestre menilai Amorim memulai musim ini dengan kesempatan yang adil dari manajemen, apalagi setelah mendatangkan Matheus, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko. Pelatih asal Portugal itu diharapkan membawa United bangkit dari 2 musim buruk, termasuk finish di posisi ke-15 musim lalu, catatan terburuk dalam sejarah klub di Liga Inggris. Namun, performa musim lalu menjadi pengingat pahit. United sempat mengalami kekalahan beruntun pada Desember tahun 2024, serta periode tanpa kemenangan selama 8 laga pada April-Mei tahun 2024. Jika pola itu terulang, masa jabatan Amorim bisa saja berakhir lebih cepat. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again. Bayern Munchen kontak MU, tawarkan pemain ini ke Setan Merah. Manajemen Bayern Munich dikabarkan telah menghubungi Manchester United untuk membicarakan transfer Upamecano. Bek berusia 25 tahun itu sebenarnya termasuk pemain penting di skuad Bayern. Ia memiliki rekam jejak yang solid selama membela Dayroten. Namun, Bayern tetap menawarkan bek timnas Prancis tersebut kepada MU sebagai solusi untuk memperkuat lini belakang Setan Merah. Keputusan Bayern untuk melepas Upamecano ternyata berkaitan dengan masalah kontrak. Kontrak pemain itu akan berakhir pada 2026, dan negosiasi perpanjangan telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Sayangnya, kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan dalam pembicaraan tersebut. Alih-alih kehilangan Upamecano secara gratis di kemudian hari, Bayern memilih menjualnya sekarang. Bayern Munich dikabarkan membanderol Upamecano dengan harga sekitar 40 juta euro. Jumlah ini dinilai cukup masuk akal untuk bek dengan pengalaman dan kualitas seperti Upamecano, yang pernah menjadi salah satu bek tengah termahal di dunia saat dibeli dari RB Leipzig. MU siapkan tawaran fantastis untuk Fermin Lopez, Barcelona terjepit. Manchester United mengincar gelandang serang Barcelona, Fermin Lopez, di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan jurnalis Sebastian Vidal, The Red Devils telah mengajukan tawaran sebesar 80 juta euro atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Meskipun Lopez secara pribadi enggan meninggalkan Barcelona, raksasa Spanyol tersebut berada di bawah tekanan finansial yang masif dan kemungkinan besar tidak akan mengabaikan tawaran sebesar itu, meskipun hal tersebut bertentangan dengan keinginan pelatih Hansi Flick. Barcelona tengah berada dalam dilema serius. Secara olahraga, Fermin Lopez adalah pemain kunci yang diprioritaskan oleh Hansi Flick untuk musim depan. Penampilannya yang gemilang musim lalu, dengan kontribusi 18 gol, telah membuktikan kualitasnya. Namun, dari sudut pandang finansial, tawaran sebesar 80 juta euro dari United adalah kesempatan emas yang sulit ditolak. Barcelona harus menyeimbangkan antara kebutuhan tim di lapangan dengan kesehatan keuangan klub, sebuah keputusan yang dapat menentukan masa depan mereka. Manchester United, yang telah mengamankan Benjamin Sesko dan mengincar Carlos Baleba, kini melihat Lopez sebagai tambahan yang krusial. Meskipun Ruben Amorim diragukan untuk mengejar gelandang serang, kemampuan Lopez untuk bermain di posisi yang lebih dalam membuatnya menjadi opsi yang sangat berharga. Fleksibilitas ini cocok dengan strategi transfer United yang berfokus pada pemain serba bisa. Tawaran ini menunjukkan betapa seriusnya United untuk membangun tim yang kompetitif di bawah manajer baru mereka. Di tengah saga transfer ini, Fermin Lopez berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ia harus menanti keputusan klubnya, apakah ia akan bertahan dan menjadi bagian dari rencana jangka panjang Hansi Flick,
atau apakah ia akan dijual untuk menyelamatkan kondisi finansial klub. Dengan bursa transfer yang semakin memanas, nasib Fermin Lopez akan menjadi salah satu kisah paling menarik untuk diikuti. Umbar kejelekan mantan klub, Marcus Rashford, Manchester United tak punya rencana jangka panjang yang konsisten. Dalam wawancara di siniar This is Football bersama legenda Inggris Gary Lineker dan ex-pemain Manchester City Micah Richards, Rashford menyebut Manchester United berada di no man's land karena kurangnya rencana jangka panjang yang konsisten. United seringkali hanya bereaksi terhadap situasi. Mereka mencoba menyesuaikan diri dengan merekrut pemain yang cocok untuk sistem tertentu, tetapi arahnya selalu berubah. Ide transisi itu sendiri belum dimulai. Untuk memulai transisi, Anda harus membuat rencana dan berkomitmen pada rencana itu. Kami berada di bawah standar yang dianggap layak untuk United. Namun, bila Anda mundur dan melihat situasinya, apa yang bisa diharapkan? Jose tidak peduli bagaimana kami bermain, asalkan menang. Awalnya, saya kesal karena kami tidak bermain bagus meski menang. Tapi setelah 6 bulan, saya belajar menghormati pendekatannya, ungkap Rashford. Alejandro Garnacho desak pindah, Chelsea dan United beda valuasi. Ketegangan di Old Trafford kian memuncak saat Manchester United dan Chelsea terlibat dalam negosiasi transfer Alejandro Garnacho yang berlarut-larut. Dilansir dari The Telegraph, bintang muda Argentina itu dikabarkan telah secara langsung meminta klubnya untuk menjualnya ke The Blues, namun kesepakatan masih jauh dari kata final. Perbedaan signifikan dalam valuasi menjadi hambatan utama. Chelsea hanya bersedia membayar 30 juta pound, sementara United membanderolnya dengan harga mendekati 50 juta pound. Fokus perbincangan tidak hanya terbatas pada angka. Isu seputar temperamen dan disiplin Garnacho sempat menjadi perhatian setelah ia terlihat menggunakan vape. Namun, Chelsea telah melakukan pemeriksaan latar belakang dan tidak khawatir dengan hal tersebut. Sikap Garnacho yang sangat ingin pindah ke Stamford Bridge menjadi pendorong utama dalam saga ini, memberikan tekanan ekstra bagi United untuk segera menemukan solusi. Drama transfer ini terjadi di momen krusial menjelang bergulirnya Premier League. Chelsea akan membuka musim mereka melawan Crystal Palace, sementara United harus menghadapi rival abadi, Arsenal, tanpa kehadiran Alejandro Garnacho. Ketidakhadirannya di lapangan karena situasi transfer ini semakin menyoroti ketidakpastian masa depannya dan dampaknya terhadap kedua klub. Amorim puas dengan Onana, nggak butuh Donnarumma. Manajer Ruben Amorim diketahui puas dengan performa Andre Onana sejauh ini. Maka sepertinya, Manchester United nggak butuh beli kiper baru. Baru-baru ini, Gianluigi Donnarumma dan PSG sepakat berpisah. Sang kiper akan dijual di bursa transfer musim panas 2025. Donnarumma diketahui mau berlabuh ke Premier League. Chelsea, Manchester United, dan Manchester City dikabarkan meminati kiper asal Italia itu. Manchester City diketahui ada terdepan untuk dapatkan Gianluigi Donnarumma. City bisa membelinya, asal Ederson laku lebih dulu. Manchester United mulanya mau cari kiper baru. Sebelumnya, Setan Merah Santer mau rekrut Emi Martinez dari Aston Villa. Tapi setelahnya, tidak terwujud. Dilaporkan Metro, Manchester United dinilai akan kesulitan untuk beli Gianluigi Donnarumma. Sebabnya, Man United sudah habiskan 4 triliun rupiah buat rekrut 3 penyerang baru. Lain sisi, manajer Ruben Amorim dikabarkan tidak berminat datangkan kiper baru. Amorim sejauh ini sudah puas dengan Andre Onana. Onana berjuang untuk pulih dari cedera hamstring. Amorim pun masih akan memberikan tempat utama buat kiper asal Kamerun tersebut di skuadnya. Andre Onana sudah bergabung ke Manchester United sejak musim panas 2023.
Onana sejauh ini sudah kemas 101 penampilan buat Man United dengan catatan 24 kali clean sheets dan 148 kali kebobolan. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time